Sebentar, saya cek kembali ya Mas Idul ya. Ini baru Oke. 11 ya? Sebentar. Ya, Bro, sekedar, Bro. 11 masuk dibiayai semua kan bagus. 11 Ini sama ada MH sama MH MKN. sama dokter ya. Ya, Ya. Mas. Mas Idul, Ya, sepertinya kalau dilihat dari apa pendaftaran itu yang terakhir sih udah nambah ya. Jadi sepertinya ini eh, sudah semua. Tapi oke. mungkin nanti kemungkinan masih ada yang mau nyusul, mungkin nggak apa-apa. Boleh Atau sambil ditunggu atau kita sambil langsung jalan saja. gimana, Prof? Ya, Ya, Karena monggo. di Ya, kegiatan ini ada dua. Pertama kita sosialisasi dulu, nanti kami serahkan ya, ya, program ya, untuk membuat ya, macam workshop pelatihan penulisan karya ilmiah. ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Prof. Syam yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini sebagai narasumber kegiatan workshop penulisan karya ilmiah. Kemudian di sini juga ada Mbak Indah dan Mbak Tuti. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati dan juga kami banggakan tentunya seluruh mahasiswa, magister, dan juga doktor di lingkup Fakultas Hukum UII. Di sini ada MH, kemudian MKN, dan juga program studi doktor. Bapak Ibu sekalian, ada Mas Alan Sori, Mas Gugun, Mas Erva, Mas Torik, Mas Naufal, Mas Abid, Mas Ardiansa, Mbak Galuh, dan semoga teman-teman lain segera menyusul sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kegiatan ini, tentunya kita bisa sambil jalan saja, kita bisa memulai kegiatan kita sehingga nanti molornya tidak terlalu panjang. Bapak Ibu sekalian, seluruh mahasiswa dan mahasiswi di program magister dan doktor, izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini akan membawakan dua kegiatan ya. Kegiatan pertama berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan yang kedua nanti akan dipandu dengan Prof. Syam berkaitan dengan workshop penelitian. Untuk sosialisasi, saya kira penting bagi kita semua untuk bisa mengetahui berkaitan dengan timeline dan juga rencana kegiatan yang insya Allah akan kita selenggarakan sampai dengan akhir tahun, mungkin Prof, di penghujung tahun. Mudah-mudahan output dan target kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Saya mohon izin sebelumnya mungkin bisa dijadikan co-host sehingga teman-teman di sini bisa melihat beberapa penyajian informasi yang kemungkinan akan kita sampaikan sampai dengan akhir nanti. Mbak Indah atau Bu Tuti mungkin ada yang bisa menjadikan co-host. Oh ya, sebentar ya Mas Idul. Mas Idul, maaf, saya juga ternyata bukan co-host, Bukan ini jadi ya, sebentar. kita tunggu Mbak Rahma. Nggih, Ini ada panitia. nggih. Ada panitia. Nggih. Ya.
Oke, Mas, Mbak Admin, mohon bisa dijadikan co-host. Terus sekalian dengan Prof. Syam ya, karena kelihatannya Prof. Syam juga akan menyajikan materi. Oke, kelihatannya sudah. Silakan Pak, itu dicoba untuk share screen. Oke, baik, coba. Oh, nggak bisa ya, Mas. Mas Gansar minta tolong di-share screen saja. Ada PowerPoint yang saya kirim itu ditampilkan aja. Via WA nih. Nopo Iya. Nanti tak WhatsApp ya, biar langsung ada di. bisa. Ya, ya baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami melanjutkan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi terkait dengan hibah Din Riset Grant yang kita selenggarakan tahun 2023. Sekedar informasi bagi seluruh mahasiswa, magister, dan juga doktor bahwa kegiatan ini memang kita sudah laksanakan setiap tahun secara rutin ya untuk menyelenggarakan semacam hibah Din Research bagi mahasiswa magister dan juga mahasiswa doktor. Sahabat-sahabat sekalian, untuk apa sasaran dan tujuan dari kegiatan ini sebenarnya salah satunya adalah meningkatkan animo ya tentunya bagi seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi di lingkup magister dan doktor untuk apa mengikuti workshop Dean Research yang berkaitan nanti outputnya bisa kita gunakan sebagai bagian dari publikasi tentunya mahasiswa yang memang di lingkup magister dan doktor itu menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkup program studi hukum magister dan juga doktor. Bapak Ibu sekalian bisa di next Mas Gangser. Ya, ini lini masa pelaksanaan hibah di riset. Sebagaimana kita sudah sampaikan sebenarnya di jauh hari ya, di sebelum tanggal 9 Juni pada kesempatan pagi hari ini, 29 Mei sebenarnya sampai dengan 30 Juni itu kita sudah buka proses pendaftaran ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa-mahasiswi berkenan untuk mengikuti hibah Dean Research Grant ini, saya kira sudah bisa kita apa kita terima proposalnya paling tidak sampai dengan pelaksanaan seleksi proposal itu belum dilakukan. Artinya jika melihat dari rentang waktu pelaksanaan hibah Dean Research ini untuk pendaftaran proposal itu kita buka sampai dengan 30 Juni ya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan proposalnya di hibah Dean Research ini baik mahasiswa MH, MKN dan juga doktor kita akan terima sampai dengan 30 Juni 2023. Mengingat untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli kita sudah bisa memulai yang namanya proses seleksi proposal baik di lingkup magister maupun di lingkup program studi hukum, program doktor. Kemudian untuk pengumuman penerima hibah itu kita akan sampaikan pada tanggal 9 Juli 2023 nanti untuk setelah melakukan pengumuman penerima hibah pada 9 Juli
Insya Allah 12 Juli kita akan lakukan pembekalan dan Bapak Ibu tentunya sekalian seluruh mahasiswa-mahasiswi bisa melanjutkan dalam proses pelaksanaan penelitian. Nanti di minggu kedua Oktober rencananya tanggal 13 itu berdasarkan timeline yang sudah disusun oleh panitia akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penelitian yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa dan mahasiswi di lingkup magister dokter yang terpilih sebagai penerima hibah. Kemudian untuk pengumpulan laporan hasil itu tanggal 13 November dan di akhir saya kira hampir sama dengan tahun lalu kita akan melakukan diseminasi hasil penelitian secara terbuka, baik itu S1, magister, juga hingga doktor yang akan diselenggarakan insya Allah pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2023. Kemudian Mas Gangster bisa di next. Nah ini untuk persyaratan pengusul saya kira hampir sama antara magister dan juga doktor. Untuk magister dan juga dokter tentu adalah tercatat sebagai mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif di program studi hukum program magister, kemudian program studi kenotariatan dan juga program studi hukum program doktor. Kemudian untuk tim pengusul itu terdiri dari minimal 2 dan juga maksimal 3 mahasiswa. Ini sama sebenarnya bukan hanya untuk magister, tetapi juga kita selenggarakan dan kita persyaratkan untuk yang program studi hukum, program doktor. Kemudian untuk ketentuan lainnya sebagai syarat pengusul, mahasiswa hanya diperbolehkan untuk menjadi ketua atau anggota dalam satu tim pengusul ya. Jadi kita harapkan tidak ada mahasiswa yang secara by name itu double antara dua hibah ya. Jadi kita mengharapkan hanya diperbolehkan untuk menjadi satu kali menjadi ketua atau anggota dalam satu tim pengusul. Silakan di next Mas Gangser. Kemudian untuk kriteria dosen pembimbing di lingkup magister dan juga doktor ini sama. Jadi Bapak Ibu dan seluruh teman-teman sekalian nanti ketika untuk mendaftarkan proposal hibah sebenarnya sudah ditentukan untuk kriteria dosen pembimbing nanti akan diusulkan oleh masing-masing mahasiswa atau pengusul hibah, nanti kemudian akan di-approve oleh prodi. Untuk beberapa kriteria umum sebagaimana yang kita tetapkan di dalam kegiatan hibah Dean Research Grant 2023, dosen pembimbing dapat diajukan oleh tim pengusul, kemudian diutamakan adalah dosen tetap yang mengampu di program magister dan juga doktor. Tentu kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian dan seluruh teman-teman di magister dan juga doktor itu untuk usulan dosen pembimbing sebisa mungkin dosen yang diusulkan itu memiliki kompetensi sesuai dengan tema proposal penelitian yang diajukan ya. Mohon maaf Pak, berkaca pada tahun kemarin pelaksanaan Dean Research itu masih kita temui sebenarnya banyak pengusul yang mengusulkan dosen pembimbing itu kadang-kadang di luar dari kompetensi keilmuan dari si dosen pembimbing yang bersangkutan sehingga dalam beberapa kasus tertentu kemudian panitia mengambil alih dan memutus dan menempatkan dosen A, dosen B untuk menjadi pendamping dari masing-masing penerima hibah. Kemudian untuk magister dan doktor ini sama syaratnya dosen pembimbing memiliki gelar minimal doktor ya. Kalau misalnya di MH MKN itu syarat utamanya adalah gelar minimal doktor. Kemudian untuk di program studi doktor juga saya kira demikian minimal doktor. Syukur alhamdulillah juga kalau bisa dibimbing oleh guru besar atau profesor. Silakan di next Mas Gansar. Nah, ini untuk kriteria penilaian dan juga luaran penelitian. Satu yang pertama adalah penelitian itu ini cakupannya 2, kita buka empiris atau normatif, tetapi untuk program studi S3 nanti Prof. Syam akan menambahkan jika Bapak Ibu juga mau mengambil studi sosial legal, saya kira tidak masalah, tetapi yang penting disesuaikan dengan biaya dan juga rentang waktu pelaksanaan penelitian. Ya, jika misalnya dirasa mampu, ya kami tidak membatasi terhadap 2 kerangka model empiris atau normatif, kalau misalnya Bapak Ibu juga mau menggunakan studi sosial legal khususnya untuk yang program studi hukum, program dokter.
Kemudian kriteria penilaian yang kedua tentu panitia dalam hal ini adalah Dewan Reviewer itu akan mengecek dibantu dengan panitia apakah rencana penelitian yang diajukan ini dipastikan belum pernah dipublikasi atau sedang diajukan dalam hibah atau program pendanaan yang lain. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu proposal yang diajukan dalam kegiatan hibah ini sama sekali belum pernah dipublikasi atau sedang diajukan dalam tahapan publikasi. Kemudian penelitian memiliki aspek kebaharuan dalam bidang hukum. Ya, kami harapkan ini bisa ditemukan novelty-nya baik mahasiswa MH, MKN dan juga doktor. Kemudian diutamakan juga penelitian bersifat interdisipliner. Ya. Jadi kalau memang tadi seperti skema di awal memungkinkan Bapak Ibu melakukan sosiolegal tidak jadi masalah sepanjang target waktu yang disediakan saya kira itu cukup relevan untuk dilakukan, maka itu menjadi hak dari Bapak Ibu atau seluruh teman-teman sekalian. Kemudian untuk luaran penelitian ini kita targetkan berbeda karena memang seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa salah satu tujuan ini adalah mempercepat pemenuhan syarat teman-teman sekalian baik yang di magister maupun yang di doktor karena syarat publikasi itu menjadi syarat utama di program studi magister doktor untuk keluaran penelitian untuk mahasiswa di lingkup magister dan juga kenotariatan itu jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. Jadi output dari kegiatan ini nanti adalah publikasi dan harapannya Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ini sekaligus juga bisa menjadi syarat kelulusan di program studi hukum, program magister maupun di program studi hukum kenotariatan dan juga doktor. Sementara Bapak Ibu sekalian untuk mahasiswa di lingkup program studi hukum, program doktor, ini kami mempersyaratkan jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 ya. Jadi untuk yang MH MKN itu minimal Sinta 4, sementara yang terakreditasi Sinta 2 itu adalah minimal untuk program studi hukum, program dokter. Dan kami mengharapkan seperti yang kami bold kuning di dalam share screen teman-teman sekalian, itu wajib mencantumkan afiliasi sebagai mahasiswa magister atau doktor. Ya, jadi di beberapa kesempatan terdahulu itu masih ada yang menuliskan afiliasinya sebagai dosen atau praktisi hukum, tetapi untuk skema hibah ini sebagai syarat pencarian di 30% berikutnya adalah dalam tahapan publikasi itu mahasiswa mencantumkan afiliasi mahasiswa magister dan doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian dilanjutkan Mas Gansar. Nah ini presentasi pendanaan penelitian jika Bapak, Ibu, dan teman-teman dinyatakan lolos untuk mengikuti hibah Dean Research Grant pada tahun 2023, itu nanti totalnya itu untuk mahasiswa magister itu sebesar 8 juta, nanti akan dibagi 2 termin. Termin pertama itu 70% diberikan pada saat penandatanganan kontrak, kemudian termin kedua itu sebesar 30%, nanti akan kami berikan ketika laporan penelitian dan bukti submisi jurnal yang memenuhi kriteria submisi jurnal ya. Jadi sekaligus kami tekankan bahwa nanti bukti submit saja yang akan diberikan oleh mahasiswa kepada panitia, dalam hal ini dalam panitia di Research Grant, sehingga nanti kita tidak perlu menunggu hasil publikasinya, yang penting ada bukti submitnya dan itu ditujukan sesuai dengan standar dan kriteria jurnal sebagaimana yang ditetapkan di dalam hibah Dean Research Grant ini. Kemudian untuk yang dokter juga demikian, itu 70% dan 30% kita bagi menjadi 2 termin, tetapi sekali lagi untuk totalnya memang untuk mahasiswa di program dokter itu ada perbedaan ya. Perbedaannya untuk yang dokter totalnya 10 juta, nanti akan dibagi dengan 2 termin sama dengan di magister dokter. Sama untuk 70% diberikan pada saat penandatanganan kontrak, kemudian untuk 30%-nya diberikan pada saat submisi ya jurnal, bukan pada saat
bahwa jurnal itu sudah dinyatakan diterima dan publikasi. Jadi sebenarnya syarat untuk pencairan 30% tidak terlalu sulit sepanjang sebenarnya Bapak Ibu hasil penelitiannya itu sudah dilakukan proses submisi, proses tahap awal dalam upaya melakukan publikasi jurnal ya, sehingga dari segi pendanaan dan pembiayaan ini sudah bisa kita lepaskan 30%-nya sepanjang Bapak Ibu memenuhi syarat pada tahapan termin kedua. Next, Mas Gangsar, saya kira mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sosialisasi penulisan Dean Research Grant pada tahun 2023. Kami mengharapkan sangat sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi bagian dan berpartisipasi dalam kegiatan Dean Research pada tahun 2023, baik itu mahasiswa MH, MKN, dokter. Saya kira itu dalam tahapan pertama, nanti sesi tanya jawab kita akan buka di akhir saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Syam untuk memberikan sedikit pembekalan bagi calon-calon peserta penerima hibah tahun 2023 yang saya kira temanya cukup penting untuk kita dengarkan bersama berkaitan dengan semacam pembekalan dalam penulisan karya ilmiah. Saya persilakan waktu dan jaringannya, Prof. Syam. Baik, terima kasih Dr. Idul. Bentar ya, saya tak buka ini ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa ketemu Anda semuanya, mahasiswa S3, mahasiswa S2 yang ikut workshop pada kesempatan kali ini. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang bagaimana menyiapkan satu rancangan penelitian yang layak itu ya. Layak itu ukurannya apa? Ya itu bisa, kalau menurut saya layak itu ya karena ini tulisan ilmiah produknya. Anda meneliti itu kan produknya tulisan ilmiah akademik gitu loh. Entah itu nanti dituangkan dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi atau laporan, atau nanti akhirnya dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional, itu harus ada dua syarat layaknya itu ya. Pertama adalah tata tulis. Nah ini yang banyak kurang diperhatikan ya. Saya ngoreksi dari tesis, kemudian disertasi, itu nulis kalimat aja kadang-kadang tidak tepat itu loh ya. Strukturnya nggak tepat, pilihan katanya nggak tepat ya. Cuma contoh yang sederhana sampai pada level doktor. Nulis di awalan sama di kata depan aja keliru. Itu lah ya. Itu contoh kecil itu ya. Itu harus diperhatikan. Itu kalau saya membaca hal-hal yang seperti itu seperti kelilip itu loh ya. Kelilip itu kan nggak enak itu di mata atau mungkin selilip. Selilip itu kalau makan kena selilip itu kan nggak nyaman gitu loh ya. Itu hal yang kecil itu tolong diperhatikan ya. Yang pertama adalah tata tulis. Bagaimana memilih kata, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana menyusun paragraf, bagaimana nanti menyusun keseluruhan itu harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah akademik ya. Harus koheren juga jalan ceritanya ya, mengalir itu tidak jumping, tiba-tiba ada tabel ini dari mana kok muncul tabel. Nah, ini loh. Ini tolong diperhatikan ya tata tulis sebagai casingnya itu tata tulis itu loh ya. Kan tampak cantik itu casing biasanya kan gitu loh ya. Bungkusnya dulu ya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua layak itu ya substansi itu ya, isinya. Ya, isinya sesuai dengan bidang keilmuan Anda ya, nggak keliru gitu ya dari segi materialnya ya.
Nah, itu ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk kita menyiapkan penelitian ya yang layak itu ya, baik dari tata tulisnya maupun dari segi substansinya. Itu loh ya. Maka saya beri judul ini menyiapkan rancangan penelitian hukum yang layak. Kalau di S3 kan ada ujian kelayaan kan itu loh. Sebenarnya ujian kelayaan itu yang dinilai kan naskahnya dah, belum orangnya. Naskahnya itu layak enggak? Ya dari segi tata tulisnya, juga dari segi isinya itu yang harus dicermati itu oleh Anda semuanya nanti yang di S3 itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini menyiapkan rancangan penelitian hukum yang layak. Nah, selanjutnya ini sifatnya sebenarnya kan memotivasi ya, Wong Anda semua sudah dapat materi MPH di S3 itu yang ngajar sudah para dewa kan itu toh. Prof. Esmi, Prof. Nekma, Prof. Nandang, itu kan orang-orang yang sudah dewa yang menyampaikan materi MPH itu. Jadi sudah banyaklah materi yang Anda dapatkan di S2 juga. Yang S2 ya Anda juga dapat materi MPH. Ini kan semacam memberikan motivasi saja kepada Anda ya, penyegaran ya kepada Anda semuanya ya, supaya nanti lebih termotivasi dan terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian. Ini kalau kita lihat secara umum dulu ya, meneliti itu kan ada tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Nah, ini ya, tahapan kegiatan penelitian hukum, legal research, itu kan dimulai dari Anda punya ide dulu. Kalau nggak punya ide kan mau meneliti apa? Ya, punya gagasan dulu, ini mau meneliti apa? Ide itu biasanya muncul di topiknya. Topiknya apa, terus mengandung masalah apa, ada problemnya apa. Itu dulu yang harus dipunyai ya, harus diperhatikan. Ide penelitiannya apa? Muncul di topik, muncul di masalah. Nah, ide itu kan bisa berasal dari diri sendiri, dari ya hasil pengamatan Anda sendiri, perenungan Anda sendiri, ya, atau mungkin bisa juga ide itu diberi loh ya. Saya banyak memberi ide kepada mahasiswa dan jadi tesis, jadi skripsi, jadi disertasi ya, no, ya, ya, memberi atau pesanan misalnya gitu loh. Pesanan itu misalnya ya kalau mengikuti kegiatan-kegiatan penelitian di pemerintahan itu kan pesanan gitu ya. Sudah penelitian-penelitian kebijakan itu biasanya pesanan ya. Contohnya misalnya saya juga pernah ikut ya. Ada peron tinggi sekarang di stasiun itu loh. Itu dulu saya ikut bersama Pak Bahnas di UI itu loh ya. Merancang bagaimana dari segi regulasinya, kemudian dari segi fisiknya itu diminta oleh pemerintah, oleh kementerian ya perhubungan. Akhirnya sekarang jadi peron tinggi semua di stasiun itu ya. Itu ya hasil riset gitu ya. Hasil riset. Nah ini ya, silahkan nanti direnung-renungkan ya, idenya apa, yang belum punya ide, tapi kalau S3 kalian sudah punya semua ini yang ikut ini. Kemudian ide itu kan harus dikemas, ya. Ide itu kan harus dikemas. Dikemas di mana? Ya dikemas di proposal, kan gitu ya. Anda harus menyusun proposal penelitian sebagai rencana, ya. Proposal itu kan berisi rencana detail kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Itu ya, supaya bisa dinilai, bisa terukur, itu kan proposal. Lah, menyusun proposal karena konteksnya adalah mengikuti DRG ya, Dean Research Grant, ya proposalnya jangan sampai keluar dari panduan Dean Research Grant gitu ya. Ikuti aja. Ini sebagai kitab sucinya istilahnya itu. Kitab sucinya ngikuti Dean Research Grant itu ya, panduan Dean Research Grant jangan mengikuti yang lain. Itu kemarin ada pengalaman ya dari reviewer nasional Dikti itu UI kenapa kok banyak nggak masuk apa risetnya yang dibiayai oleh Dikti itu sebenarnya gara-gara kecil itu bukan substansi tapi malah masalah apa tidak sesuai dengan panduannya dengan kitab sucinya ya contohnya misalnya gini saya juga pernah jadi reviewer soalnya di panduan itu diminta menuliskan misalnya latar belakang masalah jumlah katanya itu cuma 1.000 kata. Nah, tapi Anda lebih dari 1.000, 2.000. Nah, ya sudah detail itu. Ya.
Karena kan gampang sekarang ya, word count itu kan menghitung kata itu kan gampang. Kemudian misalnya diminta untuk menulis apa abstrak itu misalnya cuma 200 kata, Anda nulisnya 500, ya udah itu sudah kiamat itu loh ya. Makanya coba dicermati ya. Kalau ini mungkin nggak seperti itu ya. Tapi ya harus belajar seperti itu harusnya itu ya. Gara-gara hal yang kecil, tapi terus akhirnya mengenakan substansi gitu loh ya. Substansinya bagus-bagus katanya itu menurut reviewernya itu, tapi kok karena kan nggak ngikuti, nggak taat azas namanya itu loh ya. Kurang ketaatannya itu kurang itu akhirnya terus ya gagal gitu loh. Nah itu ya silahkan nanti ya panduan di riset grant itu dijadikan acuan untuk nanti Anda menyusun proposal. Di samping juga nanti menyusun apa? Menyusun laporan penelitian. Diikuti aja itu karena itu teknis. Kalau substansi ya nanti kita bisa bicarakan itu ya. Kalau teknisnya, bungkusnya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Dokter Idul gitu ya, itu ikuti aja ya panduannya itu. Nah, itu loh supaya nanti eh, tidak supaya layak lah dari segi segi bungkusnya ya bungkusnya. Kemudian di ke kanan itu ya ide penelitian. Kemudian kalau sudah punya ide dibungkus dengan proposal itu kan setelah biasanya ada seminar atau di review, kemudian ada pelaksanaan. Ya, pelaksanaan penelitian itu intinya apa? Intinya kegiatan pengumpulan data, kegiatan olah data, kegiatan analisis data. Itu kan intinya itu ya. Setelah proposal jadi, biasanya terus Anda melaksanakan kegiatan penelitian. Intinya adalah bagaimana mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu metodenya bisa macam-macam ya. Apakah dikumpulkan dengan studi dokumen, studi pustaka, atau wawancara, atau observasi, atau mungkin dengan metode yang lain. Kemudian kalau sudah dikumpulkan, data itu diolah supaya mateng, dimasak, itu loh. Logikanya kan kayak gitu, dah. Seperti orang masak itu, dah. Ya, setelah bahan-bahan dikumpulkan, itu kemudian diolah. Pengolahan data itu kan intinya adalah mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data itu bisa readable, bisa dibaca, bisa diinterpretasikan atau interpretable. Kalau nggak diolah ya nggak nggak terbaca itu. Data hasil survei misalnya 1.000 ya 1.000 responden. Nah, kalau setelah diolah, kemudian ditabulasi, di entry di situ, nah, kan bisa cuma dalam bentuk satu lembar dalam bentuk tabel. Kan dengan kalau dalam bentuk tabel kan bisa dibaca. Itu maksudnya apa, hasilnya apa. Itu kan proses olah data. Kemudian analisis. Analisis adalah menguraikan, membahas, ya, memecah-mecah, mengkategorisasi, menghubung-hubungkan itu namanya analisis, ya, dengan perspektif teori tertentu. Nah, itulah analisis. Ya, ide kemudian dilaksanakan. Kalau sudah itu dilaksanakan, sudah semua data dikumpulkan, diolah, dianalisis. Kemudian kan tugas Anda selanjutnya adalah menyusun laporan, ya, laporan penelitian gitu kan. Ini juga harus mengikuti panduan, ya panduan ini ya karena konteksnya adalah Dean Research Grant ya ikuti aja buku panduannya. Dan yang terakhir ini loh, yang terakhir adalah kewajiban Anda ini ya publikasi hasil penelitian. Bisa di jurnal internasional itu yang bagus ya jurnal internasional ya bereputasi atau mungkin jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4 sampai 6 gitu ya. Kalau Scopus itu sampai 4 kalau nggak salah itu ya. Sampai 4. Kalau apa namanya? Jurnal Sinta itu sampai 6 gitu ya. Ya monggo itu ya sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang diharapkan dari masing-masing dari riset ini itu ya, harus sampai di mana itu ya. Apakah harus sampai jurnal internasional? Tapi ya kalau menurut saya harus sampai jurnal internasional ya. Jurnal internasional atau mungkin jurnal nasional. Atau mungkin bisa juga dalam bentuk ini ya buku referensi atau mungkin dalam bentuk proceeding atau yang lainnya ya silakan aja. Nah ini ya kemudian nah ini sekarang ini yang kemarin juga dipertanyakan ya saya apa kemarin waktu rapat di S3 itu kadang-kadang susah ya menempatkan di mana posisi peneliti dalam penelitian hukum.
Penelitian hukum itu kan kadang-kadang ada apa namanya irisannya dengan penelitian yang lain, ilmu-ilmu yang lain itu nggak bisa dilepaskan misalnya gitu, bukan hukum murni, apalagi sudah S3. Itu biasanya pendekatannya pendekatan yang bersifat interdisipliner gitu loh. Makanya saya mencoba membagi ini ada disiplin hukum, ada disiplin lain, ya disiplin lain yang terkait dengan hukum yang itu terkait dengan posisi peneliti gitu loh. Ya, ini supaya jelas. Dan ini diterangkan oleh Pak Tandio itu bagus itu di bukunya Pak Tandio itu loh, buku tentang konsep dan metode itu loh, Pak Tandio. Profesor Sutandio Wignya Subroto itu loh, ya. Itu kan terkait dengan konsep hukum ya, hukum, konsep dan metode. Ada hukum itu dikonsepkan sebagai pola perilaku sosial makro itu ya. Nah, itu ada disiplin lain sebetulnya, hukum pola perilaku sosial mikro, misalnya kajian-kajian antropologis, kajian-kajian sosiologis itu ada di wilayah itu. Kemudian ada hukum dikonsepkan sebagai putusan hakim in concreto ya, secara konkret. Nah itu posisinya ada di mana? Itu posisinya ada, saya sering menggunakan istilah posisi in between antara posisi Toshower itu artinya pengamat ya. Kemudian Medespeler itu artinya pelaku ya, pelaku hukum ya, Medespeler. Nah, kita ini kan kadang-kadang posisinya sebagai apa itu posisinya sebagai ya Medespeler sekaligus juga sebagai Toshower pengamat. Nah, itu posisinya di tengah itu loh ya, in between itu loh, in between. Itu bisa seperti itu ya. Ini juga akan menentukan pendekatan nanti ini ya, akan menentukan pendekatan, akan menentukan nanti teori yang digunakan itu ya. Itu harus dipahami ya posisi-posisi seperti ini itu ya. Mungkin lebih jelasnya ini aja ini ya. Nah, ini terkait dengan khususnya yang bukan normatif ini ya. Kalau yang normatif kelihatannya sudah mudah itu ya. Ini yang disiplin lain itu ya. Kajian ilmiah sosial atas hukum ya. Social Scientific Studies of Law ya. Kajian ilmiah sosial atas hukum itu bisa dibagi menjadi dua, penelitian-penelitian murni empirik, penelitian terapan praktis. Ya, yang sosial ini ya, kajian sosial. Kita kan sering mengenal ada sosiologi hukum, itu ya. Ada sosiological jurisprudence, ada sosiological. Kemudian ada lagi hukum dan masyarakat, law and society. Itu punya wilayah yang beda-beda. Ini jadi pendekatan nanti ini ya, punya wilayah yang beda-beda. Ini kalau sosiologi hukum misalnya ya, sosiologi hukum itu kajian sosiologi terhadap hukum dengan menggunakan teori-teori sosiologi biasanya itu minta bantuan ya teori-teori sosiologi, tapi untuk apa namanya membedah hukum untuk memahami hukum. Dan itu ya cuma satu aja. Tapi kalau kajian hukum dan masyarakat itu lebih luas, bisa meliputi antropologi, psikologi, politik, ekonomi. Nah, kemarin saya ekonomi loh itu, ya, sosiologi dan sebagainya yang terkait dengan hukum itu ya. Makanya kelihatannya ada mungkin nggak pas itu ya di S1 itu diajarkan hukum dan masyarakat. Tapi di S2 itu sosiologi hukum kok malah menyempit. Harusnya mungkin di S1 itu sosiologi hukum atau mungkin antropologi hukum, di S2 itu hukum dan masyarakat. Kajiannya lebih luas, tapi kok terbalik di UI itu ya. Di S2 itu malah sosiologi hukum, di S1 itu malah justru hukum dan masyarakat. Padahal kan itu lebih luas itu loh ya. Kalau S1 kan harusnya lebih sempit dulu baru yang S2 yang lebih luas. Kemudian ini yang penelitian terapan praktis itu ya sociological jurisprudence. Ini kan bagian dari filsafat sebetulnya ya, aliran filsafat. Ya, itu biasanya nuansanya adalah untuk mengkritik formalisme hukum ya. Kalau ada anda mungkin meneliti yang ada kaitannya dengan hal-hal yang untuk kritik gitu ya, kritik itu bisa menggunakan ini ya sociological jurisprudence itu bagian dari filsafat hukum, sedangkan yang kajian sosiologil itu sebenarnya ya kajian disiplin hukum, masih disiplin hukum, dukungan ilmu-ilmu empirik
Ya, ilmu-ilmu empirik. Ini juga hampir sama sebetulnya ya, mengkritik formalisme hukum, hukum yang kontekstual, penelitian kebijakan, misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu mau dikritisi, itu bisa menggunakan kajian sosiolegal dengan pendekatan misalnya CLS, ya, Critical Legal Studies, yang di situ ada asumsi dasar apa itu hukum itu apa? Itu ada asumsi dasarnya itu adalah hukum itu adalah merupakan di dalam hukum itu ada kepentingan-kepentingan politik yang tersembunyi gitu ya. Apa itu saya lupa istilahnya itu ya. Intention itu apa? Vested interest apa saya lupa itu ya. Nah, itu silakan bisa digunakan itu ya kajian-kajian seperti ini karena kan ada dua itu di riset di riset grant itu kajian normatif maupun kajian empirik. Nah, kajian empirik bisa memanfaatkan ya ini ya kajian ilmiah sosial atas hukum ini bisa dimanfaatkan ya silahkan ya dengan pendekatan-pendekatan tentunya interdisipliner. Nah ini ya selanjutnya ini agak praktis. Kalau kita mau meneliti itu biasanya pikiran kita itu dari mana memulai itu ya. Ini yang paling susah. Dari mana memulai kegiatan penelitian. Tapi Anda kan sudah punya pengalaman ya. Dulu S1 sudah nulis yang S3 ini ya. Sudah nulis skripsi, sudah nulis tesis itu ya. Di S2 juga sudah nulis skripsi itu ya, sudah punya pengalaman itu ya. Dari mana memulainya saya kira sudah nggak ada masalah ya. Cuma secara teoretik mungkin ini ya memberikan gambaran ya kepada Anda semuanya kalau masih bingung ya. Langkah-langkah ini langkah-langkah operasional penelitian hukum itu ya dimulai dari adanya masalah, penetapan masalah hukum. Kalau ada masalah ya nggak mungkin ada penelitian. Makanya Anda harus pinter-pinter mempermasalahkan sesuatu yang terkait dengan hukum itu. Bermasalah secara hukum enggak ini loh ya. Karena ini menjadi pintu masuknya penelitian hukum itu dari masalah, dari legal problem. Nah, sering yang jadi pertanyaan, masalah hukum itu seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan ya untuk bisa memberikan apa namanya ya eh, langkah awal itu ya. Setelah ada masalah, tentunya kan harus dijawab. Ya, masalah itu harus dijawab. Masalah itu tidak sekedar pertanyaan atau soal. Makanya harus dibedakan antara problem dengan soal. Soal ujian sudah ada jawabannya, ya sudah diketahui jawabannya. Tapi kalau masalah itu kan belum ada jawabannya, meskipun ada tapi masih diragukan jawabannya, masih harus di searching ya, harus dicari. Ya, Anda ujian kan ada soal ujian. Tapi kalau Anda tidak bisa mengerjakan ujian, nah itu baru masalah. Nah, ya, itu problem yang harus dicari jawabannya. Kenapa kok nggak bisa mengerjakan soal? Ada kemungkinan-kemungkinan, ya. Nah, itu ya kemungkinan-kemungkinannya harus dicari informasinya. Itu namanya data. Harus dicari jawabannya. Itu kan makanya harus setelah ada masalah, makanya terus harus dicari jawabannya. Ya, ya jawaban itu ada jawaban logis. Nah, jawaban logis itu biasanya dicari lewat teori. Ya, teorinya kayak gini itu ya. Orang tidak bisa mengerjakan soal ujian. Logisnya apa ya? Karena nggak belajar. Teorinya kayak gitu gitu loh ya. Karena ada kemungkinan nggak belajar. Ada kemungkinan, ada kemungkinan misalnya sakit pada waktu mengerjakan itu kan teori itu ya. Teorinya kayak gitu. Teorinya bisa macam-macam dan teori itu bersifat hipotetik gitu ya. Menduga, menduga, menduga kan gitu loh. Nah, itu jawaban logis namanya. Jawaban logis itu based on teori. Makanya kan kalau Anda meneliti itu kan untuk menjawab masalah itu kan harus didasarkan kepada teori. Itu fungsinya jawab, ya teori itu. Fungsinya untuk menjawab masalah, tapi jawabannya baru sebatas jawaban logis. Nah, kemudian apakah cukup jawaban logis? Belum cukup. Jawaban saintifik itu
nggak cukup dengan logis. Logis itu hanya filsafat gitu ya, sebatas jawaban logis. Nah, makanya harus ditindaklanjuti dengan adanya jawaban yang empirik. Jawaban empirik itu apa? Jawaban empirik itu adalah jawaban based on data, berdasarkan pada data yang Anda kumpulkan. Nah, itu loh ya. Sehingga kan ketemu antara yang logis dan empirik. Logis dan empirik itulah jawaban saintifik, ya, jawaban ilmiah, yaitu gabungan yang logis dan yang empirik. Nah, itu ketemu udah selesai itu, ya. Kalau Anda sudah bisa menjawab masalah penelitian secara logis berdasarkan teorinya seperti apa, kemudian didukung oleh data, nah ini sudah, itu ya, sudah. Itu namanya ilmiah, itu ya. Insya Allah itu ya isinya disertasi Anda atau mungkin tesis Anda ya sudah ilmiah itu loh, ya. Sudah layak lah itu loh. Ya. Tapi kan ini kan dibicarakan gampang, tapi kan dilakoni angel itu loh ya. Untuk sampai ke tingkat ilmiah itu kan prosesnya panjang banget kan gitu loh ya. Nggak cuma diceritakan sesingkat ini kan. Nah ini ya, ini harus menjawab. Meneliti itu sebenarnya menjawab masalah, tapi secara saintifik, tidak jawaban asal jawab ya. Jawaban istilahnya itu SPWD. Tahu ya SPWD itu? Sakpenae mudele dewi nggak bisa itu kayak gitu ya. Asal ngomong itu nggak bisa. Jawaban ilmiah itu harus logis dan harus empiris berdasarkan teori juga berdasarkan data. Jawaban saintifik. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini ya, ini kan untuk anu aja lah sebagai motivasi. Pengolahan dan analisis data. Ini ya langkah-langkah berikutnya ya. Untuk menjawab masalah itu kan harus ada pengolahan prosesnya, ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan itu kan artinya kan mengorganisasikan informasi yang Anda peroleh sedemikian rupa sehingga informasi itu bisa ditata sedemikian rupa untuk menjawab pokok masalah yang dipertanyakan ya. Itu kan ada proses pengolahan dan analisis data yaitu konfirmasi teori dan data untuk menjawab problem. Nah, udah ini kalau udah ini udah selesai. Kemudian yang keempat menulis laporan ya dituangkan dalam bentuk mungkin kalau S1 ya skripsi, tesis, S2, disertasi, S3 atau nanti Anda laporan penelitian ya, riset Dean Research Grant. Kemudian ada publikasi ilmiah. Itu ya sampai situ ya itu langkah-langkah operasionalnya, gambaran umumnya seperti itu. Tapi yang penting itu ada masalah itu loh. Kalau nggak ada masalah nggak akan terjadi penelitian. Ya, nggak akan terjadi penelitian. Kemudian yang disebut masalah hukum itu kayak apa? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan ini ya. Ini termasuk masalah hukum atau tidak? Kadang-kadang ini bukan masalah hukum, itu masalah sosial murni. Ini masalah politik, ini bukan masalah hukum. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Saya dulu pernah dipertanyakan itu waktu ujian tesis dulu di UNER gitu loh. Ini bukan penelitian hukum ini. Sehingga akhirnya nilainya sebenarnya ya maksimal tapi terus dikurangi jadi amin itu. Karena ada yang tidak setuju dengan apa namanya eh, masalahnya itu dianggapnya bukan masalah ya hukum ya, ini masalah sosial aja gitu ya. Nah gini ya, ini untuk menjembatani itu masalah hukum atau legal problem itu kalau menurut saya ya ini ya saya rumuskan dengan kata yang sederhana ini ya, kalimat sederhana. Masalah hukum itu ya masalah yang terkait dengan sistem hukum gitu aja. Masalah yang ada kaitannya dengan sistem hukum yang perlu dicari jawabannya dan juga dicari penjelasannya. Gitu ya. Nah, sistem hukum itu apa? Ada yang memaknai sempit, ada yang memaknai luas. Nah, kalau saya mengikuti ini misalnya kita mengikuti yang pemaknaan luas aja ya, sehingga yang sempit kena gitu loh ya. Sistem hukum itu apa? Itu pendapat misalnya yang sangat terkenal ini ya, orang ini, Lawrence M. Friedman itu loh. Di bukunya The Legal System Social Science Perspective itu. Ya, sistem hukum itu kan ada tiga komponen itu toh. Ada komponen substansi atau legal substance, ada komponen struktur hukum atau legal structure, ada komponen budaya hukum atau legal culture. Nah, dicari di sini aja masalahnya.
Ada kemungkinan ini nanti masalah itu ada di substansi hukumnya. Ya ini ya, peneliti hukum dapat menemukan masalah hukum pada komponen-komponen sistem hukum itu. Misalnya di substansi hukumnya atau norma-norma hukum yang ada. Seperti konstitusi. Ada masalah nggak di konstitusi? Sekarang kan banyak dipermasalahkan itu ya. Itu bisa menjadi isu aktual ya. Masalah di konstitusi. Bisa dikaji itu dari segi akademik. Kan banyak loh sekarang untuk diamandemen lagi misalnya. Atau ada yang mengatakan kembali ke yang dulu. Itu kan bermasalah. Ada masalah di situ di konstitusi. Apalagi di undang-undang banyak sekali undang-undang yang bermasalah dari segi isinya atau substansi norma-normanya. Perda juga banyak yang bermasalah. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan "Oh, kok susah nyari masalah, masalah hukum itu banyaknya bukan main itu ya banjir masalahnya itu. Ya, perda yang dianggap eh, dicabut itu ya dibatalkan juga kan banyak. Perjanjian juga ya, yang perdata ini misalnya perjanjian-perjanjian baku misalnya itu kan banyak bermasalah. Putusan pengadilan juga banyak bermasalah ya. Itu loh. Bisa dikaji ini putusan pengadilan masalahnya ya dieksaminasi misalnya. Nah, itu ya banyak ya. Itu terkait dengan substansi atau norma hukum ya. Kemudian yang terkait dengan struktur atau kelembagaan itu atau organisasi atau institusi hukum ya pengadilan banyak bermasalah ya. Kejaksaan juga banyak bermasalah, kepolisian banyak bermasalah terkait dengan SDM-nya, kewenangannya, gitu ya. DPR juga ya birokrasi pemerintah. Nah, ini ya bisa diamati ya ada mengandung masalah-masalah itu kan itu pintu masuk untuk mendapatkan yang namanya legal problem. Yang ketiga juga ya budaya hukum. Budaya hukum yang bermasalah ya banyak terkait dengan sikap, terkait dengan perilaku masyarakat ya. Baik itu budaya hukum internal ya, internal legal culture maupun external legal culture. Internal legal culture itu yang terkait dengan penegak hukumnya, aparat penegak hukumnya, misalnya polisi, jaksa, hakim, advokat, itu budaya hukumnya seperti apa. Itu internal legal culture. Eksternal itu masyarakat pada umumnya yang dikenai aturan hukum, ketaatan hukum, kesadaran hukum, perasaan hukum, itu kan bisa diteliti ya dengan pendekatan-pendekatan misalnya sosiolegal, pendekatan hukum dan masyarakat, sosiologi hukum ya dan sebagainya. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa membuka Anda itu ya bagi yang mungkin belum punya dianggap belum punya peneliti masalah itu loh. Sebenarnya masalah itu banyak ya. Ya. Nah ini kemudian selanjutnya ini karena di riset Grand itu ada bisa penelitian hukum normatif atau mungkin bisa penelitian hukum empirik itulah di situ dikemukakan. Makanya coba kita lihat ini ya bagaimana wilayah yang ada di penelitian hukum normatif dan wilayah yang ada di penelitian hukum yang empirik atau yang sosiologis. Ya ini ya ini ada tipologinya sendiri-sendiri. Atau mungkin bisa gabungan kok nanti itu ya sebetulnya ya digabung juga bisa. Ini kita coba pahami mana wilayah yang masuk normatif atau doktrinal, mana yang masuk wilayah empirik atau non-doktrinal atau sosiologis. Ini meneliti itu biasanya kan dilihat yang pertama adalah objek. Ya. Objek yang diteliti itu namanya ontologi. Kan gitu dah. Filosofinya kan gitu ya filosofinya. Ontologi itu kan terkait dengan objek. Objek yang diteliti apa? Kalau doktrinal itu yaitu struktur normatif hukum, bangunan norma hukum. Bangunan norma hukum itu meliputi apa? Yang paling dalam, yang paling abstrak adalah values, nilai-nilai. Kemudian turun azas, kemudian turun norma, kemudian turun di perilaku atau di praktik hukum atau sikap hukum di situ. Itu adalah bangunan dari eh, struktur normatif hukum. Nah, itu loh ya, objeknya itu nanti yang diteliti. Makanya pendekatannya nanti kan kalau mau meneliti itu nilai, makanya pendekatannya apa? Pendekatan filosofis, kan gitu loh ya. Dan seterusnya itu kan punya wilayah masing-masing itu loh. Sedangkan untuk yang non doktrinal atau yang empirik atau yang sosiologis, objek kajiannya itu apa?
Objek kajiannya bukan struktur norma, tapi struktur sosial lebih luas. Ya, yang di dalamnya terdapat variabel-variabel hukum, ya, baik itu hukum ditempatkan sebagai bisa ditempatkan sebagai variabel dependen, artinya yang terpengaruh, maupun variabel independen, artinya yang dipengaruhi. Bisa jadi itu ya hukum. Atau mungkin hukum itu dipengaruhi oleh fakta sosial. Nah, terserah itu Anda. Ini, halo? Iya, Prof. Bisa ya? Kok hilang? Halo? Iya, Prof. Suaranya terdengar Prof, jelas, Prof. Oh ini iya, Prof ya, nih. hilang. Iya, Prof. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ya ini mungkin sudah diperoleh Anda semuanya ya, ini menyegarkan kembali saja perspektifnya ya. Kalau penelitian doktrinal itu perspektifnya adalah menggunakan internal perspektif ya, melihat hukum secara otonom dari dalam. Kalau kalau empirik, sosiologis itu perspektifnya eksternal ya, melihat hukum secara heteronom. Makanya sebagai pengamat tadi itu kan ya. Ya, sebagai pengamat, atau mungkin kalau internal itu sebagai pelaku gitu ya. Medis speller tadi itu ya. Kemudian pendekatannya. Nah, pendekatannya itu kalau doktrinal pada umumnya yang digunakan ya pendekatan filosofis, positivis, konseptual, kasus, perbandingan itu ya yang sering digunakan. Kalau yang non doktrinal pendekatannya adalah misalnya sosiologis, antropologis, historis, psikologis, kriminologis, viktimologis dan seterusnya. Itu bisa digunakan ya. Kemudian sifat kajiannya yang doktrinal, sifat kajiannya itu mono biasanya ya, monodisipliner. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematik. Ada yang menggunakan istilah ilmu hukum positifit, ilmu hukum positif ya, ada itu Pak Husnu itu ya. Ada yang menggunakan istilah ilmu hukum sistematik. Nah, kemudian kalau yang non doktrinal, sifat kajiannya adalah bersifat interdisipliner, ilmu hukum sosiologis atau sosiological ya. Apa itu? Sociological jurisprudence itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya ya. Bisa dimanfaatkan. Tujuan kajiannya adalah menemukan hukumnya apa? Hukumnya halal, haram, mubah, makruh, dibolehkan. Nah, itu kan itu nanti bersifat preskriptif ya, mengharuskan ya. Itu orientasinya ke situ misalnya kalau doktrinal murni itu ya. Tapi kalau yang non doktrinal atau yang empirik, tujuan kajiannya itu adalah deskriptif, eksplanatif ya. Nah, deskriptif ya, explain ya, menjelaskan saja ya, menjelaskan fenomena hukum atau fakta hukum apa adanya ya. Deskriptif ya, yang satunya preskriptif. Kemudian biasanya pada umumnya doktrinal itu model penalarannya kan ada dua atau penalaran itu, penalaran deduktif sama penalaran induktif. Kalau yang normatif itu biasanya deduktif, kalau yang empirik itu adalah modelnya induktif ya. Deduktif itu dari prinsip umum kemudian dijabarkan menjadi konkret itu ya. Kalau induktif itu dari yang case ya, evidence based, yang kasus-kasus atau kejadian-kejadian itu diabstraksi menjadi generalisasi. Nah, gitu loh, diabstraksi menjadi satu generalisasi. Ya, seperti apa gambaran secara umumnya seperti itu. Nah, ini ya ini menyegarkan saja ya, ini terkait supaya ingat ya, karena tadi dikatakan di Richard Grant itu bisa penelitian hukum normatif, bisa penelitian hukum yang empirik. Gitu. Ya, kemudian terkait kelayakan penelitian. Sering juga ditanyakan ini ya. Yang layak itu seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, layak itu yang mungkin bisa didanai itu ya. Pertama adalah orisinil ya. Orisinil itu apa? Orisinil itu ya belum pernah diteliti lah, itu gampangannya gitu.
Atau mungkin pernah diteliti tapi mungkin belum sempurna. Bisa jadi itu kan ada yang namanya ilmu itu kan kumpulan ya, bukan berdiri sendiri, tapi kan kumulasi ilmu itu ya. Originalitas itu bukan berarti belum pernah sama sekali diteliti, bukan, tapi mungkin Anda menyambung ya, membuat rantai baru lagi, itu kan bisa, itu ya orisinil yang dari yang sudah ada, makanya di penelitian itu ada namanya tinjauan pustaka, itu ya. Tinjauan pustaka itu uraiannya apa? Uraiannya adalah menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dengan topik dan masalah yang hampir sama. Ya, kalau bisa urut kan bagus banget itu. Ada roadmap-nya itu kan bagus itu loh ya. Jangan sampai orang sudah membuat roda, kemudian membuat lagi roda gitu ya. Tapi roda mana yang masih kurang baiknya itu kan itu yang harus diruji mana misalnya yang itu perlu diperbaiki ya itu juga orisinil ya. Karena yang namanya ilmu itu sifatnya kumulatif ya. Orisinil juga memadai, bermakna, ada maknanya, dilakukan secara mandiri yaitu ya, bukan terus satu pesanan yang untuk pembenaran itu loh. Kadang-kadang sekarang survei itu kan banyak juga tuh, survei-survei yang itu tujuannya untuk pembenaran bukan kebenaran. Ya, untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Ya, saya masih ingat itu tadi itu yang pendekatan CLS itu loh, hidden political intention itu loh. Ada tujuan-tujuan politik yang tersembunyi. Nah, itu harus dibedah. Nah, itu loh. Itu tugas kita semuanya. Kemudian jitu, ya jitu itu jelas ya. Itu singkatan ya. Jelas, intent, ya punya tujuan, tujuannya apa, tepat ya. Dan diusahakan ada keunikan. Nah, ada unik ya. Ada keunikan tertentu ya. Bukan hal yang umum ya, tapi keunikan penelitian itu apa. Nah, kemudian ini teknis ya. Ini teknis, hal yang teknis. Bagaimana menyusun proposal ya. Nah, saya kira sudah tahu semuanya lah, menyusun proposal itu seperti apa. Nggak perlu saya bahas lah itu ya. Ya, fungsi proposal juga nggak perlu dibahas. Ya, ini ciri-ciri proposal yang layak. Ya, yang layak itu seperti apa? Yang menunjukkan kejelasan masalah yang akan diteliti. Itu yang paling penting, masalah. Masalahnya harus clear, harus jelas. Kalau nggak jelas itu jadi membingungkan biasanya yang menilai atau yang apa namanya nanti menguji. Menunjukkan konsistensi, kelogisan berpikir, logis itu masuk akal, baik itu dari judulnya, masalahnya, tujuannya, metode yang digunakan, itu ya harus logis, harus konsisten, itu ya masuk akal, nggak apa namanya ya harus konsisten itu ya judul dengan masalah kok judulnya A kok jadi masalahnya jadi B, itu kan nggak konsisten, harus konsisten, koheren, nanti uraiannya koheren ya. Tidak ada kontradiksi-kontradiksi interminus di dalamnya. Metode yang digunakan juga tepat itu loh ya. Ya, tepat itu ukurannya apa? Tepat itu ya sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau membunuh lalat atau pakai bom ya, ya itu nggak tepat itu loh ya. Mubadir itu ya, membunuh lalat itu bisa pakai teplean aja bisa. Kok pakai bom ya. Itu kan ekstrimnya seperti itu ya. Nah, apa namanya? Mau nangkap ikan belut, nangkap ikan belut kok pakai jaring yang gede-gede yang nggak kena itu pelajaran metode dulu ya kan itu ya. Belut itu cara nangkapnya ya beda dengan grameh, itu metode itu ya. Dengan ikan mungkin tongkol juga lain ya kan. Nah itu kan terkait dengan metode yang tepat itu yang seperti apa untuk dioperasionalkan nanti itu ya. Sebaiknya mengikuti pedoman penyusunan proposal yang telah ditetapkan oleh instansi yang berbeda. Ya, silakan nanti itu ya mengikuti panduan Dean Research Grant itu ya supaya tidak disalah-salahkan nanti itu ya supaya sukses itu loh ya. Nah, sebabnya kemarin juga ada dosen ya baru ujian kelayakan terus saya kok disalah-salahkan nulisnya abstrak Pak itu ya. Nah, padahal ya ikuti aja buku panduan ya. Enak itu loh. Kalau sudah ada kitab sucinya diikuti aja itu loh ya. Nah, kalau disalahkan ya sodorkan aja itu. Ini seperti ini ngaturnya.
Meskipun aturannya keliru ya itu yang karena yang dipegangi itu ya udah itu aja yang diikuti yang teknis kayak itu ya. Ya, ya, jadi kan nggak banyak masalah jadinya. Nah ini ya ini kalau kita lihat unsur-unsur proposal penelitian itu kan ini ya ada judul ya harus Anda tulis nanti itu ya judul penelitiannya apa, latar belakang masalahnya diuraikan seperti apa, rumusan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat, tinjuan pustaka, teori yang digunakan, hipotesis jika ada, metode penelitian yang dioperasionalkan nanti seperti apa yang tepat, ya ini ya, kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran dan seterusnya. Ini harusnya apa namanya saya urai satu-satu, tapi karena waktu barangkali saya nggak bisa menjabarkan satu-satu ya. Ya mungkin gini aja ya. Yang paling sering paling apa keliru-keliru itu ya. Itu ini apa tinjuan pustaka itu kan sering kadang jumbo dengan teori itu loh ya. Kan beda loh ini ya. Tinjuan pustaka dengan landasan teori itu beda. Fungsinya beda. Ya, kalau tinjauan pustaka originalitas dan original penelitian itu yang harus diuraikan adalah hasil-hasil review terhadap penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti atau mungkin topiknya sampai di mana topik dan masalah itu dibicarakan oleh orang sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi duplikasi. Ini sebetulnya mata kuliah kekhususan di S3 itu intinya ini loh. Intinya ini ya untuk merunut ya, untuk merunut sampai di mana topik yang akan Anda ambil itu dan juga masalahnya itu sudah dikaji orang. Itu loh ya. Anda kan harus bisa mengemukakan itu dari A sampai B, C, D dan seterusnya kan gitu loh. Sehingga Anda posisinya di mana kan gitu. Sehingga bisa diketahui apa state of the art ya perkembangan mutakhir dari penelitian yang akan Anda lakukan itu untuk menghindari adanya duplikasi. Ini fungsinya ini ya tinjauan pustaka itu ya. Tinjauan pustaka diuraikan kemudian akan menentukan orisinalitasnya. Nah, ini bukan teori sebenarnya ini. Teori itu nanti ada sendiri ini ya. Teori atau kerangka pikir ada yang menggunakan istilah itu fungsinya atau kegunaannya itu beda dengan tinjauan pustaka. Kalau teori itu sebagai dasar dalam menyusun misalnya kerangka konseptual dan juga hipotesis. Intinya adalah fungsinya adalah untuk menjawab masalah sebetulnya secara logis. Itu intinya itu. Ya, teori itu ya. Menjawab masalah secara logis dan nanti bisa difungsikan untuk apa? Untuk misalnya bikin instrumen itu ya dari teori, ya. Kemudian setelah diuraikan teori nanti mengeluarkan hipotesis ya dari teori itu. Tapi intinya jawab. Hipotesis itu kan jawaban sebenarnya ya, jawaban sementara, dugaan ya, yang nanti harus diikuti dengan dibuktikan, dikonfirmasikan dengan data. Ya. Nah ini ya, ini tolong ya diperhatikan ya antara landasan teori atau mungkin kerangka teori itu beda dengan tinjauan pustaka atau literatur review ya. Nah ini ya, ini yang sering keliru-keliru di sini ini ya, tidak bisa membedakan mana itu literatur review atau tinjauan pustaka dengan kegunaannya ya, dengan teori. Nah, kemudian metode penelitian. Ini juga kadang-kadang yang ditulis kok teori. Menulis metode penelitian itu jangan menulis teori, tapi langkah-langkah operasional yang akan Anda lakukan dalam penelitian itu loh ya. Ada yang menulis itu ya data adalah menurut Suryono Sukamto ya janganlah ya, jangan kayak gitu. Langsung misalnya ya tipe penelitian yang Anda lakukan itu apa? Apakah penelitian hukum normatif atau empirik? Kemudian diberi penjelasan. Anda memberikan penjelasan mengacu ke siapa ya silakan. Tapi kan harus strike gitu loh ya, strike. Kan gitu harus operasional. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data menurut Pak Peter Mahmud Marzuki, ya, Pak Peter Mahmud Marzuki tidak mengenal istilah data. Jangan kayak gitu. Jenis data ya langsung aja. Jenis data kan ada dua.
Data kualitatif atau data kuantitatif itu ya jenis data itu. Ya, Anda menggunakan jenis data yang mana? Apakah dua-duanya digunakan atau tidak? Langsung aja Anda kemukakan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa jenis data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian dijelaskan yang kuantitatif seperti apa, yang kualitatif seperti apa. Gitu. Jangan teori. Ini kadang-kadang saya menemukan kok malah teori yang digunakan, yang ditulis itu. Kemudian sumber data. Sumber data menurut Samsudin misalnya di buku ini, ya jangan kayak gitu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ya bersumber dari data misalnya primer dan data sekunder. Data primernya apa, dijelaskan, data sekundernya dijabarkan apa gitu ya. Ini ya tolong ya ini ya, ini. Jadi menulis metode itu harus kata kuncinya adalah bersifat operasional gitu loh ya. Langkah-langkah operasional yang Anda akan lakukan pada waktu kegiatan penelitian baik itu terkait dengan datanya, terkait dengan pengumpulan datanya, model analisisnya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, ya fungsi data itu adalah untuk apa? Untuk jawab sebetulnya ya, menjawab suatu masalah penelitian setelah dilakukan nanti pengolahan dan juga analisis. Nah, ini skemanya mungkin seperti ini. Ya. Metode penelitian itu kan ada metode perancangan penelitian, ada metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data ya. Perancangan penelitian itu biasanya itu ya yang masuk di sini ini adalah misalnya penentuan jenis penelitian apa. Itu kan desain penelitiannya apa, apakah normatif atau empirik atau dua-duanya atau gabungan mix. Itu dijelaskan di situ. Penentuan lokasi penelitian kalau ada lokasi, kalau nggak ada lokasi nggak usah, itu nggak perlu gitu loh. Kalau penelitian empirik biasanya ada lokasi, misalnya gitu ya. Kalau penelitian-penelitian normatif itu ya nggak ada lokasi. Wong itu kasus misalnya itu norma ya, objeknya itu norma. Kemudian penentuan jenis datanya apa, apakah kualitatif atau kuantitatif, misalnya gitu ya. Penentuan sumber datanya itu ya cuma ada dua sumber data itu, primer sama sekunder, itu loh ya, dijelaskan aja nanti gitu. Ini ya seperti itu namanya desain ya penelitian, ya desainnya seperti itu. Kemudian ini ya metode pengumpulan data ya, itu bisa studi pustaka, pengamatan, wawancara, angket, atau tes. Itu terserah kebutuhannya. Ya, kebutuhan yang dibutuhkan datanya itu. Enggak seluruhnya digunakan, enggak perlu itu loh. Ya. Ya. Kalau cuma sudah cukup studi pustaka dokumen, ya udah, karena penelitian hukum kan biasanya gitu ya. Karena objeknya itu putusan pengadilan, ya sudah cukuplah dengan studi dokumen. Tapi kok saya belum puas Pak dengan dokumen putusan pengadilan, saya mau wawancara dengan hakim, ya boleh aja. Ya, jadi gini, kalau menurut saya ini loh ya, normatif dan empirik penelitian hukum itu bukan pada metode pengumpulan datanya, ya, tapi pada konsep hukumnya yang diteliti, objek hukumnya yang diteliti. Kalau objek hukumnya yang diteliti itu norma, itu namanya normatif. Jadi tergantung pada ontologinya, bukan pada metode pengumpulan datanya. Metode kan ngikuti aja ya. Yang normatif wawancara boleh, ya boleh aja lah menurut saya itu boleh kalau memang dibutuhkan itu lah. Jadi normatif dan tidaknya itu bukan tergantung pada ini wawancara, ini pengamat, bukan, tapi pada ontologinya. Ontologi itu adalah wujud objek yang diteliti, yang dikaji. Ya, normatif itu kan norma. Kalau empirik itu kan perilaku kan gitu. Nah, itu ya monggo lah itu ya. Nah, ini ya bisa juga FGD itu bisa juga ya digunakan sarana untuk mengumpulkan metode untuk mengumpulkan data. Nah, misalnya ada apa? Ada isu pro kontra itu FGD bagus itu loh ya. Yang pro siapa, yang kontra siapa dicari informasinya, dikumpulkan. Kemudian dibandingkan misalnya yang pro kontra dianalisis ya. Anda nanti bisa menganalisis ya argumennya itu yang paling kuat yang mana, apakah yang pro atau yang kontra. Nah ini ya, ini metode pengumpulan data. Kalau ini terkait dengan populasi kan ada populasi, ada sampling ya, teknik populasi, teknik sampling ya.
Ini yang empirik ya, empirik. Ini nggak usah lah. Ya. Metode pengolahan data, ya, pengolahan data, yaitu cara mengorganisasikan data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan data tersebut readable bisa dibaca dan interpretable bisa diinterpretasikan. Nah ini ya, ada prosesnya juga ya, ada proses editing, ya, coding, kemudian rekonstruksi data, kemudian yang terakhir itu bisa berupa apa? Biasanya dalam bentuk tabel atau tabulating atau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa namanya diagram dan sebagainya. Itu kalau datanya biasanya data kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya nggak ada tabel-tabel itu ya. Meskipun pun ada tabel, biasanya tabel kategorisasi gitu ya, atau penggolongan-penggolongan. Ini yang terakhir ya, metode analisis data. Analisis itu banyak ya model-modelnya. Model analisis, ada model analisis tematik, kronologis, ada model wacana dan seterusnya lah. Ya, silahkan aja lah Anda sudah bisa nyari itu ya model-model analisis data. Analisis itu artinya kan kegiatan memilah-milah, menghubung-hubungkan, menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kegiatan penelitian. Ya, dikategorisasi. Makanya sering dikatakan teori itu jadi pisau analisis digunakan untuk mengiris-iris ya itu di situ itu untuk memaknai data, untuk mengkategorisasi data dan sebagainya itu adalah ini kembali lagi ke kalau analisis kembali lagi ke teori sebagai perspektif. Saya kira cukup sampai sini ya, Mas Idul, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Syam atas materinya yang saya kira sangat baik dan sangat relevan terhadap kegiatan Gin Research Grant kita pada kesempatan hari ini. Monggo saya persilakan jika dari calon peserta penerima hibah ada hal-hal yang sekiranya ingin ditanyakan, baik yang sifatnya teknis maupun yang berkaitan dengan substansi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan waktu dan jaringannya. Sudah jelas semua. Ya, jelas. Mengulang ya ini ya. Ya. Kami bisa menunggu dan bisa diterjemahkan dalam proposal ya yang kita targetkan maksimal sampai dengan 30 Juni besok. Silakan jika ada, jika tidak ada saya kira mungkin bisa kita akhiri. Mungkin gini Mas Pak Idul ya, itu kan yang S3 terutama ini ya kan S3 atau S2 kan sudah punya apa namanya itu proposal tesis ya atau mungkin proposal disertasi atau mungkin bakal ya masih mentah itu ya. Itu bisa di-create lah itu ya, disesuaikan dengan panduan di Din Riset Grant itu ya silahkan itu ya. Kan itu ya bisa diformulasikan mengikuti itu lah, diformatkan mengikuti itu. Itu ya silahkan aja gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Syam. Monggo silakan teman-teman jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan berkaitan dengan DRG dari mahasiswa MH, MKN, dan juga doktor, kami persilahkan. Jika tidak ada, mungkin sisa disiapkan proposalnya. Kami tunggu sampai dengan tanggal 30 Juni. Ya, mudah-mudahan 1 Juli itu sudah kita bisa tetapkan Dewan Reviewernya. Mohon admin ini bisa di-share tadi PowerPoint saya di sini agar bisa dibaca oleh seluruh calon peserta Din Research Grant. Saya kira ada informasi berkaitan dengan timeline yang sangat penting untuk diterima dan juga dibaca oleh teman-teman sekalian. Mungkin ada ini Mbak siapa Mbak Indah mungkin bisa di-share atau saya bisa share sebenarnya di sini di kolom chat. Ya, saya kira bisa diakses dan di-download ya untuk beberapa informasi singkat yang kami terjemahkan dalam PowerPoint. Di sana ada
beberapa ketentuan umum dan juga yang berkaitan dengan timeline penelitian, silahkan di-download. Jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan, saya kira bisa kita cukupkan untuk kesempatan pagi hari ini, Prof. Syam dan seluruh Ya. karena target utama kita pada kesempatan hari ini, materi dari Prof. Syam saya kira bisa menjadi brainstorming bagi teman-teman untuk menindaklanjuti dalam bentuk proposal hibah yang akan kita seleksi sampai dengan kita terima sampai dengan 30 Juni besok. Saya kira terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi magister doktor yang kami muliakan, yang kami banggakan. Terima kasih atas segala atensinya. Kita akan akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas